ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim mamnu' minas sharaf atau isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak boleh di kasroh dan tidak boleh ditanwin. Pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca penjelasan muallif hafidhahullahu ta'ala tentang isim mamnu' minas sharaf yang memiliki dua alasan, yaitu alamiah dan 6 sebab yang mengiringinya. Alamiah yaitu nama orang atau nama tempat, nama kabilah dan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, dia tidak bisa menjadi isim dengan sendirinya. Dia tidak bisa menjadi isim ghairu munsharif dengan sendirinya. Harus memiliki sebab lainnya yang mendukung alamiahnya. Dan alhamdulillah sudah kita baca satu persatu keterangan muallif apa saja 6 sebab yang mengiringi sebab alamiah. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua, atau isim mamnu' minas sharaf yang memiliki 2 sebab juga. Namun kali ini adalah yang sebab pertamanya itu adalah al-wasfiyah, yaitu isim sifat. Bukan isim alam, bukan isim benda, tetapi sifat. Tentunya di sini tidak semua sifat yang disebut mamnu' minas sharaf, karena hanya sekedar sifat saja tidak menjadikan isim itu mamnu' minas sharaf. Harus ada sebab lainnya yang mendukungnya. Dan kita sudah baca sebelumnya bahwasanya yang mendukung atau yang mengiringi sebab wasfiyah ini ada 3. Kita baca nomor 7, as-sabi, ini lanjutannya. Karena kemarin yang alamiah ada 6, maka al-wasfiyah nomor 7 ma'aziyadatil alifi wan nun, yaitu sifat, isim sifat yang isim sifat itu diakhiri oleh alif dan nun. Sehingga isim-isim sifat yang tidak diakhiri alif dan nun maka dia tergolong munsharif. Contohnya jamilun, indah, hasanun, bagus, ba'idun, jauh, qaribun, dekat, tawilun, tinggi, qasirun, pendek, dan yang semisalnya, karena tidak diakhiri alif dan nun. Contohnya adalah ghadbanu, tidak boleh ghadbanun, atoshanu, sakranu, dham'anu, syaba'anu. Ini isim-isim sifat. Kalau ghadban, marah, atoshan, haus, sakran, mabuk, dham'an, haus juga, syaba'an, kenyang. Wa nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Musa kembali kepada kaumnya ghadban. Ghadban di sini hal mansub. Hal mansub. Dalam keadaan ghadban, dalam keadaan marah. Malik mengatakan ghadban halun mansubatun, dia adalah hal yang mansub. Wa alamatun nasbiha al-fathatan, dan nasabnya adalah fathah. Dan ini sudah kita ulang-ulang. Perbedaan isim mamnu' minas sharaf daripada isim-isim yang lainnya, isim mufrad dan jamak taksir, itu terletak pada kondisi jarnya. Adapun ketika dia rafa, ketika dia nasab, itu sama saja. Wa taqulu, demikian pula engkau mengatakan hadza rajulun sakranu, ini seorang laki-laki yang mabuk, sakranu. Maka sakranu di sini adalah na'tun marfu'un, dia adalah na'at yang marfu' karena terletak setelah isim nakirah. Setelah isim nakirah maka dia na'at. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah.
Kemudian ra'aitu rajulan sakrana, aku melihat seorang laki-laki yang sakron, yang mabuk. Maka di sini sakron adalah naat, dan naat itu selalu mengikuti man'utnya. Man'utnya di sini rojul, di sini juga rojul. Yang pertama rojulnya marfu, hada rojulun, karena dia khobar. Nah di sini rojulan, di sini maf'ul bihi, maka sakron juga mengikutinya, sama-sama mansub. Na'tun mansubun, dia adalah na'at yang mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Ini tidak ada perbedaan sampai sini. Kemudian yang ketiga adalah marartu bi rajulin sakrona, aku melewati laki-laki yang sakron. Ini bi rajulin, harusnya sakronin karena dia isim mamnu' minas sarf, tidak boleh kasrah, tidak boleh tanwin, maka tanda jarnya, tanda kasrohnya atau tanda pengganti kasrohnya adalah fathah. Maka sakron na'tun majrur, dia adalah na'at yang majrur, wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah fathah, li'annahu mamnu'un minas sarf, karena dia mamnu' minas sarf. Nah ini yang pertama, isim sifat yang diakhiri alif dan nun, berarti tidak semua sifat. Isim sifat atau sifat yang diakhiri alif dan nun maka dia ghairu munsharif. Kemudian yang kedelapan adalah al-wasfiyatu ma'a waznil fi'li, isim sifat yang berada di atas wazan fi'il. Bentuk sifatnya itu, bentuk isimnya itu sama dengan bentuk wazan fi'il. Wal maksudu bis sifati, wal maksudu, dan yang dimaksud adalah as-sifatul lati, sifat-sifat yang berada di atas wazan af'alu, berada di atas wazan af'alu. Wa min dzalika, adalah di antara sifat atau isim sifat yang berada di atas wazan af'alu adalah al-alwan, nama-nama warna yang mudzakkar. Yang mudzakkar itu nama-nama warna itu berada di atas wazan af'alu. Contohnya abyadu, putih, aswadu, hitam, ahmaru, merah, akhdaru, hijau, asfaru, kuning, azraku, biru. Nah dari sini kita tahu kenapa ahmaru yang berwarna, yang artinya adalah warna merah itu tidak boleh dikasroh, tidak boleh ditanwin. Jawabannya adalah karena padanya ada dua sebab. Yang pertama dia sifat, yang kedua sifatnya berada di atas wazan af'alu, sehingga dia memiliki dua sebab. Ini yang pertama adalah nama-nama warna, biar lebih gampang bagi kita untuk mengidentifikasinya. Kemudian yang kedua adalah al-uyub, nama-nama aib, aib dalam bahasa Arab. Yani aib ini kekurangan fisik, kekurangan yang lainnya lah. Itu maksudnya yang dimaksud dengan aib di sini, kekurangan. Contohnya adalah a'waru, a'war, ini yang satu matanya tidak bisa melihat. A'masyu, yang kabur rabun matanya. Ahwalu, yang juling matanya. Kalau ini buta satu, tidak bisa melihat satunya. Kalau ini rabun, kalau ini juling matanya. A'roju, orang yang pincang kakinya. Abrosu, yang belang, ini kusta, penyakit kusta. Akra'u, yang botak, orang yang botak. Nah ini semua wazan-wazan aib ini, kekurangan-kekurangan fisik ini berada di atas wazan af'alu, maka dia tidak boleh tanwin, tidak boleh dikasroh. Sehingga kalau ada nama ini ada ulama-ulama dahulu yang dikenal dengan isim ini seperti A'mash, Ahwal, A'raj. Tentunya ketika terpenuhi persyaratannya maka dia akan menjadi mamnu' minas sarf. A'masyu kita tahu ada dua sebab. Yang pertama adalah karena dia sifat, yang kedua sifat itu berada di atas wazan af'alu. Kemudian yang ketiga adalah ismut tafdhil, ini masih yang berada di atas wazan af'alu ya. Sehingga mu'alif di sini ingin mengajari kita apa saja isim-isim sifat yang berada di atas wazan af'alu. Maka yang pertama tadi nama-nama warna itu berada di atas wazan af'alu. Kemudian yang kedua adalah aib-aib, kekurangan atau cacat yang ada pada manusia, itu juga berada di atas wazan af'alu. Kemudian yang ketiga adalah isim tafdhil. Isim tafdhil yaitu isim untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya, yang memiliki sifat lebih, itu tafdhil, melebihkan. Contohnya akbaru, lebih besar. Asgharu, lebih kecil. Ahsanu, lebih baik.
afdalu lebih utama, akramu lebih mulia, a'lamu lebih tahu, ajhalu lebih bodoh, ahabbu lebih dicintai. Mungkin kita bisa mengatakan contoh semuanya, hadza akbaru min hadza, ini lebih besar daripada ini. Tidak boleh kita mengatakan hadza akbarun min hadza, tidak boleh. Tetapi kita harus mengatakan akbaru karena dia adalah ghairu munsharif. Kalau kita ditanya apa sebabnya, yang pertama karena dia sifat, yang kedua karena dia berada di atas wazan af'alu. Nahu contohnya adalah qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah tahiyat itu dengan yang lebih baik daripadanya. Nah, apabila kalian diberi ucapan salam, maka jawab dengan yang lebih baik. Bi ahsana di sini intinya bi ahsana, harusnya kan bi, kalau kemasukan huruf jar bi ahsanin, harusnya kasroh. Tetapi karena dia isim ghairu munsharif tidak boleh kasroh, sehingga tanda kasrohnya atau tanda pengganti bagi kasrohnya adalah fathah. Nah, Malik mengatakan ahsana adalah isim majrur, isim yang dijarkan dengan bi, wa alamatu jarrihi al-fathah, tanda jarnya adalah fathah, li'annahu mamnu'un minas sharaf, karena dia isim mamnu' minas sharaf. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW, hadis Jibril yang ma'ruf ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya ya sama-sama enggak tahu ketika Jibril ditanya oleh Nabi tentang hari kiamat. Nah, intinya bi'a'lama, ada huruf jar di sini tetapi tidak kasrah, bi'a'lamin tidak, karena dia ghairu munsharif, tanda jarnya adalah fathah. A'lama adalah ismun majrur wa alamatu jarrihi al-fathah, tanda jarnya adalah fathah, li'annahu mamnu'un minas sharaf. Kemudian yang ketiga adalah hadis Nabi, ma antum fin nasi illa kasya'ratis sauda'i fi jildi thawrin abyadha. Ini intinya di sini, fi jildi thawrin abyadha, pada kulit thawr yang putih. Harusnya di sini abyadin karena dia sifat bagi thawr. Tapi karena dia ghairu munsharif, maka tanda jarnya adalah fathah. Tanda jarnya adalah fathah. Sehingga dari sini kita mengetahui fathahnya di sini bukan karena dia nasab ya. Bukan karena dia fathah betulan, tetapi dia posisinya sedang kasroh, sedang jar lah. Sedang jar, tetapi karena dia tidak bisa kasroh, maka diganti tandanya dengan fathah. Abyadha adalah na'at yang majrur, wa alamatu jarrihi al-fathah, tanda jarnya adalah fathah karena dia mamnu' minas sharaf. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, al-wasfiyatu ma'al adl, sifat plus adl. Ini sudah pernah kita lewati adl pada alamiah. Adl itu berarti perubahan kata. Kalau pada alam kemarin yang dicontohkan adl adalah Umar, Zuhal dan yang lainnya. Umar adalah perubahan dari Amir, Zuhal dari Zahil. Ketika berubah maka dia ghairu munsharif. Demikian pula di sini sifat yang berubah dari aslinya. Qala al-muallif rahimahullah, kemudian beliau berkata, wal adlu fis sifati nau'an, dan adl dalam sifat itu ada dua macam. Berarti tidak terlalu banyak dan tidak terlalu meluas, kita bisa masih memahami sifat yang bersama adl ini apa saja. Yang pertama, maja'a ala wazni fu'al, sifat yang berada di atas wazan fu'al wa maf'al, fu'alun wa maf'alun. Nah, ini masuknya kalau biasanya dicontohkan oleh ulama-ulama dalam kitab Nahwu, itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Nanti akan dijelaskan oleh muallif, tetapi di atas wazan fu'al, bukan di atas wazan fa'ilun seperti wahidun atau ithnani atau thalathatun, bukan, tetapi di atas wazan fu'al. Minal wahidi ilal arba'ati, dari bilangan 1 sampai bilangan 4. Kita baca footnote nomor 3 hasyiah. Beliau mengatakan kenapa beliau menyebutkan dari nomor 1 sampai nomor 4. Minal wahidi ilal arba'ati bittifaq.
Kalau bilangan yang berada di atas wazan fu'al dan maf'al dari 1 sampai 4 itu bittifaq. Para ulama ahli nahwu sepakat bahwasanya ia termasuk mamnu' minas shoraf karena sifat plus adl, perubahan kata. Waktu lifa fil baqi ilal asyarah. Sementara sisanya dari 5 sampai 10 itu diperselisihkan hukumnya. Wasahhahahu Ibnu Malik fit tashil. Dan Ibnu Malik di dalam kitab beliau At-Tashil mensahihkannya, yakni menganggap dia termasuk mamnu' minas shoraf. Wa Abu Hayyan, demikian pula Abu Hayyan dalam kitab beliau Syarah Tashil. Wa Ibnu Hisham fi Awdahil Masalik, dan Ibnu Hisham dalam kitab beliau Awdahul Masalik. Nah, apa saja sifat atau bilangan yang berada di atas wazan fu'al dan maf'al? Kita baca. Malik mengatakan nakulu, contohnya kita mengatakan nakulu, contohnya kita mengatakan wahidun menjadi uhadun, wazannya fu'alun. Nah, uhadun atau maf'alun menjadi mauhadun, uhadun menjadi mauhadun. Kalau jumlah bilangan berada di atas wazan ini maka dia mamnu' minas shoraf. Thuna'un atau mathna. Thulathun wa mathlathun, demikian pula mathlath. Thulath atau mathlath itu mamnu' minas shoraf karena wazannya, kalau thulath fu'alun, kalau mathlathun maf'alun. Ruba'un dan marba'un. Kalau ada lafaz ruba' itu dalam Al-Quran ada ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, arti dari lafaz-lafaz ini kata mu'alif, wahiyya ma'dulatun an alfadil adadi al-usuli mukarrarah. Dia ini, semua ini adalah ma'dulah, merupakan perubahan dari lafaz bilangan aslinya yang berulang. Berarti uhad itu adalah perubahan dari lafaz asli bilangan itu. Uhad yaitu wahidun, karena ini bilangan. Asalnya wahidun. Tetapi bukan wahidun saja, kata mu'alif, mukarrar, wahidun yang berulang 2 kali. Wahidun, wahidun, satu-satu. Uhad berarti artinya adalah satu-satu. Wa mauhad juga seperti itu. Kalau wahidun satu. Kalau udah diubah menjadi uhad artinya adalah satu-satu. Thuna'un dan mathna itu artinya 2-2. Kalau kita bilang berjalanlah kalian mathna, maka artinya adalah berjalanlah kalian 2 orang, 2 orang. Itu artinya. Sehingga mathna ini perubahan dari lafaz aslinya itsnan, tetapi ada pengulangan. Thulathun itu adalah pengulangan, artinya 3-3. Mathlath juga seperti itu. Ruba itu 4-4. Marba juga seperti itu. Sehingga ketika kita katakan fa aslu ja'al qaumu uhada, kalau ada orang mengatakan telah datang kaum itu uhada, artinya adalah ja'al qaumu wahidan wahidan. Kaum itu datang satu per satu. Satu dan satu. Ini satu per satu bahasa kita. Sehingga arti uhada itu sama dengan arti wahidan wahidan, satu per satu. Dalam keadaan ini mansub karena hal ya. Kaum itu datang dalam keadaan satu per satu. Keadaan mereka datangnya itu adalah satu per satu. Wa aslu, demikian pula asal dari ja'al qaumu thuna'a, telah datang kaum itu thuna'a, artinya adalah ja'al qaumu itsnaini itsnaini, telah datang kaum itu dalam keadaan berdua-berdua. yakni berdua-berdua. Kalau satu per satu. Kalau kaum itu datangnya bertiga, satu
sekali datang 3 orang, kemudian 3 orang, maka kita mengatakan ja'al qaumu thulatha, atau boleh ja'al qaumu mathlatha. Itu artinya. Sehingga lafaz masna, thulatha, ruba itu perubahan dari bilangan, perubahan isnan, thalathan, thalathatun, atau thalathun, atau thalathatun, arba'atun, arba'un. Nah, itu diubah menjadi jumlah ini. Apa fungsinya? Untuk menunjukkan pengulangan. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, uli ajnihatin, itu para malaikat yang memiliki sayap, mathna 2-2, wa thulatha 3-3, wa ruba'a dan 4-4. 2-2, 3-3 dan 4-4. 2-2, ya ini bukan 2 saja ya, sayapnya bukan 2 tetapi 2-2. 2-2. Sehingga mathna adalah na'at li ajnihah. Ajnihatin ini mudhaf ilaih. Uli mudhafnya, ajnihatin mudhaf ilaih kasrah. Sedangkan mathna ini sifat dari ajniha. Sifat sayap itu bagaimana? Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Taib. Seharusnya mathna ini kasrah juga, karena sifat itu mengikuti yang disifati. Ini mengikuti ini. Mathna mengikuti ajniha. Karena dia mamnu minas shorof, maka tidak boleh kasroh. Demikian pula wa thulatha, ini harusnya wa thulathin. Tapi kenapa di sini thulatha? Karena dia mamnu minas shorof, tanda jarnya adalah fathah. Wa ruba' juga seperti itu. Kita baca mathna na'tun li ajnihatin. Mathna adalah sifat bagi sayap-sayap ajniha. Dia majrur, ajniha adalah majrur. Wa alamatu jarrihi al-fathah, tanda jarnya, tanda jar mathnanya ya, bukan ajnihanya. Tanda jar si mathnanya adalah fathah. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minas sorfi, karena dia mamnu' minas sorf. Mana fathahnya? Quddiratil fathah li ta'adzur. Fathahnya disembunyikan karena ta'adzur. Ini sudah kita lewati, isi maksur itu ta'adzur, nggak bisa dinampakkan. Nah, yang bisa dinampakkan adalah thulatha. Thulatha harusnya thulathin. Ma'tufun ala mathna, dia mengikuti harokatnya mathna, harusnya ini thulathin, karena ini kasroh. Tetapi ini tidak bisa kasroh karena dia mamnu minas shorof. Ini juga tidak bisa. Ma'tufun ala muthanna majrur wa alamatu jarrihi al-fathah, tanda jarnya adalah fathah li'annahu mamnu'un minas shorof. Ruba juga seperti itu, dia ma'tuf mengikuti mathna, bacanya, karena ada huruf waw ataf namanya. Wa alamatu jarhi al-fathah li'annahu mamnu'un minas shorof. Intinya adalah kenapa thulatha itu mamnu' minas shorof. Alasannya ada 2. Yang pertama karena dia sifat. 1, 2, 3 itu kan sifat. Kemudian yang kedua, dia sifat itu adalah perubahan kata dari asalnya. Perubahan kata. Maka terpenuhi 2 persyaratannya. Kemudian mu'allif mengatakan, yang kedua, kalau tadi yang pertama, kita ingat ya, sifat dan adl itu ada 2 macam. Yang pertama adalah yang berada di atas wazan fu'alun atau maf'alun. Kemudian yang kedua adalah lafdhu ukhor. Lafad ukhor. Ukhor ini artinya yang lain. Fi nahwi qaulihi ta'ala, contohnya seperti dalam firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Kita bisa lihat di sini. Ukhara na'tun majrur. Dia adalah na'at majrur. Na'at ini harusnya kan ukhorin, tetapi di sini ukhara. Dia na'at majrur wa alamatu jarrihi al-fathah, tetapi tanda jarnya adalah fathah karena dia isim mamnu' minas shorof. Kalau kita ditanya ukhor ini ilatnya apa? Sebabnya apa? Kenapa dia menjadi mamnu' minas shorof? Fa huwa ma'dulun an akhar. Yang pertama karena dia sifat, yang kedua karena perubahan kata. Perubahan dari apa? Perubahan dari isim akhor. Akhor itu artinya yang lain. Akhor yang lain. Bukan akhir ya, kalau akhir yang terakhir. Akhor yang lain. Dan akhor ini adalah isim tafdil. Aslinya adalah akhoru. Afdolu. Afdolu. Kemudian dibaca akhoru. Ini pembahasan lain. Beliau mengatakan kenapa harus diubah
Kenapa harus diubah? Kenapa tidak min ayamin akhor saja? Kenapa harus ukhor? Lianna ismat tafdili, karena isim tafdil, ini isim tafdil, akhor ini, fi hali tajarrudihi min al, ketika dia kosong dari al, tidak dimasuki al, yani bukan al akhor, wal idhofah, demikian pula dia bukan menjadi mudhof, yakunu mufrodan, maka status dia itu adalah isim mufrad yang mudzakkar daiman, selalu seperti itu. Nah, ketika dia tidak ada alif lamnya dan bukan sebagai mudhof, maka status dia isim akhor itu adalah mufrad mudzakkar. Sementara yang dibutuhkan di sini itu bukan mufrad mudzakkar, dia butuh kepada isim jamaknya dan muannas. Karena dia nanti akan menyifati si ayam. Ayam ini adalah jamak. Dan jamak itu dihukumi muannas. Maka membutuhkan sifat yang muannas. Membutuhkan sifat yang muannas. Oleh karenanya diubahlah dari akhor menjadi ukhor untuk kebutuhan itu. Kalau seandainya dikatakan di situ fa'iddatun min ayyamin akhara, enggak cocok karena akhor mufrad. Kemudian dia mudzakkar, sementara ayyam adalah jamak. Sehingga butuh diubah. Maka ketika dia diubah dari akhor menjadi ukhor, berubahlah statusnya menjadi isim ghairu munsharif. Sehingga kalau kita ditanya ukhor, kenapa dia isim ghairu munsharif? Yang pertama karena dia sifat. Kemudian yang kedua karena dia perubahan dari kata akhor. Kenapa diubah? Karena di sini naatnya ini membutuhkan muannas. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya ini kembali ke penjelasan mu'alif bahwasanya akhor kalau tidak ada alif lam dan bukan sebagai mudhaf, maka dia senantiasa mufrad mudzakkar. Contohnya adalah firman Allah, idz qalu, ketika mereka berkata, la Yusufu, benar-benar si Yusuf, wa akhuhu, dan saudaranya, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya isim tafdil, ini ahabbu isim tafdil ya, ini intinya ya. Ini isim tafdil ketika dia tidak ada alif lam, ketika dia bukan mudhaf, maka maknanya adalah mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Karena Yusuf adalah mudzakkar mufrad. Baik. Sehingga itu intinya bahwasanya sifat itu ada tiga sebab lain yang menyertainya. Yang pertama adalah sifat bersama tambahan alif dan nun. Kalau ada sifat yang diakhiri alif dan nun seperti haus, lapar, mabuk dan yang lainnya, maka dia mamnu minas shorof. Kemudian yang kedua adalah sifat yang berada di atas wazan fi'il, dan yang dimaksud adalah wazannya af'alu. Dan wazan af'alu di sini dijelaskan oleh mu'alif ada beberapa. Yang pertama adalah nama-nama warna. Kalau kita hafal nama-nama warna itu akan tahu. Abyadu itu af'alu, aswadu itu af'alu, ahmaru itu adalah af'alu. Nah, semua itu mamnu minas shorof karena itu tadi berada di atas wazan fi'il. Kemudian yang kedua adalah nama aib atau kekurangan yang ada pada fisik seseorang. A'waru, a'masyu itu semua af'alu. Kemudian isim tafdil, akbaru, asgharu, ahsanu, itu termasuk mamnu minas shorof. Kemudian yang kesembilan adalah sifat yang dibarengi dengan adal, yaitu perubahan kata. Perubahan dari asli menjadi wazan fu'alun atau wazan maf'alun. Seperti dalam bilangan 1, 2, 3, dan 4. 1-1 diubah menjadi 1 per 1. Ini sudah dijelaskan. Silahkan tadi dengar kembali. Kemudian lafadz akhor, lafadz ukhor. Kemudian lafadz ukhor itu juga perubahan dari akhor. Setelah itu mu'alif hafizahullahu ta'ala melanjutkan halaman 113, sarful mamnu'i minas sarfi. Nah, isim mamnu minas sarf yang kita ketahui sebelumnya bahwa tidak boleh kasroh dan tidak boleh tanwin, ternyata hukumnya itu bisa batal ketika dia dalam keadaan tertentu
maka dia batal menjadi mamnu minas shorof. Batal menjadi mamnu minas shorof sehingga dia menjadi munshorif. Boleh ditanwin, boleh kasroh. Kok bisa begitu? Iya, karena ada persyaratannya. Isim mamnu minas shorof itu punya persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka dia batal. Sehingga di sini Mu'allif mengatakan sorfu. Sorfu itu ditanwin. Demikian pula di kasroh. Isim mamnu minas shorof, isim yang dilarang dari shorof, yang dilarang dari tanwin, itu bisa ditanwin dan bisa di kasroh. Mu'allif mengatakan yusroful mamnu'u minas shorfi fayujarru bil kasroti fi halataini. Boleh ditanwin, boleh di kasroh. Isim mamnu minas shorof sehingga ketika jar dia di kasroh pada dua keadaan. Nah, ini dua keadaan yang harus kita perhatikan. Ketika dua keadaan ini ada, maka isim itu tidak lagi menjadi mamnu minas shorof. Yang pertama, inda kholathu al. Kalau isim mamnu minas shorof dimasuki alif lam al, maka batalah hukumnya. Seperti kalau di wazan-wazan sebelumnya itu adalah sigot muntahal jumu yang berada di atas wazan mafailu, seperti masajidu. Harusnya adalah marortu bi masajida, aku melewati masajid. Walaupun ada huruf jar bi masajida, walaupun ada huruf jar dia tetap fathah karena mamnu minas shorof. Tetapi kalau masajida itu, masajid itu kita masukin alif lam al masajidu, maka batalah hukumnya. Batalah hukumnya, dia menjadi mamnu minas shorof, kembali ke asal yaitu isim munshorif. Maka kita katakan marortu bil masajidi. Sehingga ketika ada alif lam pada isim mamnu minas shorof, maka dia tidak lagi menjadi isim mamnu minas shorof. Kemudian yang kedua adalah in udhifa, jika dia menjadi mudhof. Ketika setelahnya ada mudhof ilaih dan dia menjadi mudhof, maka gagallah, batalah hukum mamnu minas shorof. Sehingga silahkan di kasroh, silahkan ditanwin. Mithalu ma dakhalathu al, contoh yang kemasukan al. Contoh yang kemasukan al adalah qauluhu ta'ala wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang dalam keadaan beriktikaf fil masajid. Ini ada alif lam. Padahal masajid ini adalah isim mamnu minas shorof karena dia berada di atas sigot muntahal jumu. Ini silahkan cek lagi video sebelumnya, isim mamnu minas shorof yang punya satu sebab. Di situ ada sigot muntahal jumu, yaitu mafailu. Tetapi kenapa di sini boleh dikasroh? Karena batal hukumnya ketika dia kemasukan al. Al masajidi ismun majrur, dia adalah isim yang majrur karena ada fi, wa alamatu jarrihi al kasroh, tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah qauluhu ta'ala asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini fahsyai. Nah, harusnya ini fahsya'a. Kenapa? Karena dia termasuk isim mamdud yang tidak boleh dikasroh, tidak boleh ditanwin. Dia termasuk isim mamnu minas shorof. Silahkan di murojaah lagi video tentang isim mamnu minas shorof yang punya satu sebab. Di situ ada isim mamdud. Tetapi kenapa di sini boleh dikasroh? Karena kemasukan alif lam, sehingga batalah hukumnya. Al-fahsyai ismun majrur wa alamatu jarrihi al-kasroh, sehingga kembali ke asal lagi, tanda jarnya dengan kasroh. Ini yang pakai al. Kemudian bagaimana yang menjadi mudhof? Mithalu ma udhifa, mithal isim yang dimudhofkan, yakni dia menjadi mudhof, adalah qauluhu ta'ala ij'alni, jadikanlah aku. Ini ucapan Yusuf. Ala khazainil ardi, khazainil ardi. Khazain ini mudhaf, al-ardi mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih pasti majrur. Nah, di sini kenapa dia majrur padahal dia khazain? Ini adalah isim mamnu minas shorof. Maka kita katakan karena dia sebagai mudhaf, di sini dia menjadi mudhaf bagi al-ard, maka batalah hukum mamnu minas shorofnya ketika jar dia di kasroh. Khazain ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasroh wa huwa mudhaf. Sedangkan al-ardi mudhafun ilaihi majrur. Intinya adalah khazain harusnya dia tidak boleh kasroh karena termasuk isim layan syarif, tidak boleh dikasroh. Tetapi posisinya di sini dia sebagai mudhaf, maka batalah
isim layan sorifnya, maka kembali kepada isim maka kembali kepada asalnya, yaitu boleh di tanwin, boleh di kasrah. Wa qaulihi ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani. Fi ahsani, harusnya ahsana, tetapi dia bisa di kasrah di sini karena sebagai mudhaf. Dia mudhaf, kemudian takwim mudhaf ilaih. Ahsani adalah isim yang majrur dengan fi. Wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf, sedangkan takwim adalah mudhafun ilaihi majrur. Sehingga intinya adalah isim mamnu' minas sharaf itu bisa batal hukumnya, dalam artian boleh dia di kasrah ketika dalam dua keadaan. Pertama, dia kemasukan alif lam, kemudian yang kedua, dia sebagai mudhafun ilaihi. Baik. Kemudian di sini ada tanbihun. Tanbih, ada catatan dari muallif hafizahullah. Alad darisi, bagi orang yang belajar, an yantambiha, untuk perhatian, inda istikhdami, untuk perhatian atau untuk berhati-hati ketika menggunakan isim mamnu' minas sharaf sebagai tabi, au matbu, sebagai sifat atau yang disifati. Tabi ada 4 ya, baik itu na'at, ataf, taukid, dan badal. Itu sebagai tabi. Nah, kalau kita jadikan dia sebagai na'at, isim mamnu' minas sharaf ini sebagai na'at, hati-hati. Atau dia sebagai matbu, itu hati-hati. Kapan? Fi hali ikhtilafil alamati al-i'rabiyati, ketika dalam keadaan ada perbedaan tanda i'rabnya. Terkhusus ketika dia jar, karena jarnya pakai fathah. Jangan sampai disangka fathahnya itu adalah nasab. Fathahnya itu adalah fathah betulan, sehingga nanti ketika kita datangkan na'at atau dia sebagai man'u, sebagai na'at, kita samakan sama-sama fathah, padahal dia kasroh. Itu yang maksudnya perhatian. Untuk lebih memahami, kita sebutkan contoh. Kita baca contohnya. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kalian pada mawatin, peperangan-peperangan yang banyak. Nah, mawatina di sini adalah isim yang majrur dengan fi, tetapi tanda jarnya adalah fathah. Harusnya dia kasroh, tetapi tanda kasrohnya adalah fathah karena dia pakai tanda pengganti, isim mamnu' minas sharaf. Kemudian kita datangkan sifat naatnya, maka ini harus hati-hati. Tidak boleh kita mengatakan, kalau selain ayat ya, ini karena ayat kita sudah ada harokatnya tahu. Kalau selain ayat, kita hati-hati, jangan sampai kita mengharoki katsirotan, jangan sampai kita mengharokati katsirot, jangan sampai kita mengharokati katsirah dengan katsirotan, karena melihat ini fathah. Kita belajar kalau naat mengikuti man'utnya, ini man'ut, ini naat. Kalau ini fathah berarti ini fathah. Jangan, kata mu'alif, hati-hati, karena fathah di sini bukan fathah betulan, bukan fathah nasab, tetapi fathah kasroh. Tanda jarnya adalah fathah sebagai pengganti kasroh, maka naatnya harus di kasroh. Ini harus hati-hati. Mulai mengatakan mawatina adalah ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-fathah. Dia jar, tetapi tanda jarnya adalah fathah, li'annahu mamnu'un minas sharaf, karena dia adalah isim mamnu' minas sharaf. Katsiratin na'at majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Na'at yang majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, wa qaulihi ta'ala, yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariko. Ini dia sebagai ma'tuf. Nah, dia ma'tuf. Lihat di sini. Bi akwabin, yatufu alaihim, mengelilingi mereka, wildanun, anak-anak yang kekal, bi akwabin, dengan membawa akwab, wa abarik, gelas-gelas, dan teko-teko. Nah, gitu dia. Nah, bi akwabin di sini kan majrur karena ada huruf jar. Bi akwabin, wa di sini ada huruf atof,
maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengucapkan bi akwabin wa abarikin, tetapi harus abariko, karena posisinya sama, abwabin wa abariko. Akwabin adalah ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Al waw harfu atof, waw ini huruf atof, dia termasuk tabi atof. Abarik ma'tufun ala akwab, abarik ini harokatnya mengikuti akwab. Majrur, sama-sama majrur, wa alamatu jarrihi al fathah, tapi tanda jarnya berbeda, dia pakai fathah. Li'annahu mamnu'un minas sharaf, karena dia termasuk isim la yansorif. Ini hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah hadis fantalaqna hatta intahaina ila raudatin khadra'a. Ini raudatin kasrah, kemudian naatnya adalah khadra'a. Lalu kami pun beranjak hingga kami sampai di taman yang hijau. Nah, taman yang hijau ini kan mensifati taman, harusnya dia mengikuti harokatnya. Jadi daris, orang yang belajar, jangan sampai membacanya ila raudatin khadra'in. Jadi jangan disamakan harokatnya, tetapi disamakanlah cara membacanya, tanda i'rabnya, tanda jarnya apa. Kalau dia isim la yansharif, tanda jarnya fathah. Kalau ini isim mufrad biasa, maka tanda jarnya kasrah. Raudatin ismun majrurun bi ila, dia adalah isim yang majrur dengan ila, wa alamatu jarrihi al kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Sementara khadra adalah naat yang mengikuti raudah, tetapi dia majrur wa alamatu jarrihi al fathah, tanda jarnya adalah fathah, karena dia isim mamnu' minas sharaf. Kemudian wataqulu, demikian pula engkau mengatakan shallaitu fi masajida katsiratin, aku salat di masajid. Nah, fi masajida, kenapa masajida? Karena dia mamnu' minas sharaf, tanda jarnya adalah fathah. Tetapi ketika kita menyebutkan naatnya katsiratin, tidak boleh katsiratan, tidak boleh terlena dengan harokat fathah ini. Sebenarnya dia jar, fi masajidi sebenarnya, tapi karena dia mamnu' minas sharaf, tidak boleh dikasrah, maka masajida. Sehingga katsiratin tetap dia adalah isim mufrad biasa, maka dia pakai kasrah. Salamtu ala rijalin afadila, aku mengucapkan salam kepada rijalin, para lelaki, yang sifat lelaki tersebut adalah afadila. Nah, afadila harusnya afadilin, tapi karena dia isim mamnu' minas sharaf tidak boleh, maka afadila. Salamtu ala Muhammadin wa Ahmada wa Mahmudin wa Ibrahima, aku mengucapkan salam kepada Muhammadin, ini dia, wa Ahmada, enggak boleh Ahmadin. Kenapa? Karena dia isim mamnu' minas sharaf, alam dan wazan fi'il. Wa Mahmudin wa Ibrahima, enggak boleh Ibrahimin, harusnya kan sama harokatnya semua ini. Tetapi Ibrahim tidak boleh Ibrahim, kenapa dia? Karena alam plus ujmah, nama ajam. Intinya harus berhati-hati, jangan disamakan harokatnya, disamakan tanda i'rabnya. Kalau jar ya harus jar, tetapi tanda jarnya apa, itu harus perhatian. Mulakhasnya, beliau mengatakan mulakhasul mamnu'i minas sharaf, ringkasan isim mamnu' minas sharaf. Yang pertama adalah ta'rifuhu, definisinya adalah al-ismul mu'rabu alladzi la yalhaquhu tanwinun wala kasrun, isim mu'rab yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasrah. Kemudian i'rabnya adalah yurfa'u bidhammati, dia dirofa dengan dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil fathah, ketika nasab dan jar pakai fathah. Kemudian anwa'uhu, wah di sini banyak anwa'uhu. Yumna'u li'illatin wahidatin, ada yang menjadi mamnu' minas sharaf karena satu sebab saja. Kita naikkan. Ini ada 3. Yang pertama adalah al-makhtum bi alifit ta'nitsil mamdud, isim yang diakhiri dengan alif mamdud yang muannas. Contohnya adalah Hasna dan ulama. Kemudian yang kedua adalah al-makhtum bi alifit ta'nitsil maqsurah, yang diakhiri alif ta'nis maqsurah. Salma, contohnya Kubra dan Mardo. Kemudian yang ketiga adalah sighat muntahal jumu', seperti masajid dan masabih. Ini semua penjelasannya sudah lewat di video-video sebelumnya.
Kemudian yang kedua, ma yumna'u li'illataini, yang menjadi isim mamnu' minas sharaf karena ada dua sebab yang bersama alamiah, nama orang, nama tempat atau yang lainnya, itu ada 6. Yang pertama, at-ta'nits, alam itu muannas, nama orang atau nama tempat itu muannas. Kemudian yang kedua, ziyadatil alifi wan nun, alam yang diakhiri alif dan nun, ziyadah, tambahan, ditambah alif dan nun. Contohnya adalah Uthman, kalau tadi Fatimah dan Hamzah. Kemudian yang ketiga adalah alam yang berada di atas wazan fi'il, nama orangnya itu seperti wazan fi'il, biasanya fi'il mudhari seperti Ahmad, af'alu, yazidu, yaf'ilu. Kemudian yang keempat, al-ujmati, alam bersama ajam, ini alam yang ajam, nama orang yang ajam. Kita tidak bicara atau tidak dibahas orangnya ya, tetapi namanya, walaupun orang yang dinamakan dengannya adalah orang Arab, tapi kalau namanya nama ajam tetap ghairu munsharif. Contohnya Ibrahim, ada orang Arab dinamakan Ibrahim, maka namanya itu tetap ghairu munsharif. Kemudian yang kelima adalah at-tarkibul mazji, susunan yang dilebur menjadi satu. Contohnya adalah Hadramaut, Ba'labak, Ma'di, Karib. Kemudian yang keenam adalah alam yang mengalami perubahan. Contohnya adalah Umar, aslinya adalah Amir. Ini yang alam. Kemudian yang sifat ada 3, yaitu sifat yang diakhiri tambahan alif dan nun. Contohnya Atshan, Jaw'an, Syab'an, Sakron, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah waznul fi'li, sifat yang berada di atas wazan fi'il, yaitu isim sifatnya itu sama dengan wazan fi'il. Contohnya adalah ahsanu, wazannya af'alu, akbaru, wazannya sama dengan af'alu. Kemudian yang ketiga adalah adal, yaitu sifat yang mengalami perubahan. Contohnya adalah mathna, perubahan dari ithnan, thulatha, thalatha, waruba, juga seperti itu. Dan ukhar, ukhar ini mengalami perubahan dari akhar, Nah ini alam dan sifat. Kemudian yang terakhir adalah sarfu mala yansharif, mengkasroh isim la yansharif, yang hukum asalnya tidak boleh dikasroh. Yusrafu al-mamnu'u minas sarfi fayujarru bil kasrati fi halatain, dikasroh isim mamnu minas sarf sehingga nanti ketika jarnya dia dengan kasroh pada dua keadaan. Yang pertama, indah khalathu al, kalau kemasukan al, contohnya fil masajid, ya ini diharokati fil masajidi, harusnya fil masajidah, tapi karena ada alif lam maka dia fil masajidi. Kemudian yang kedua adalah in udhifa, kalau dia menjadi mudhaf, contohnya fi ahsani taqwim, asalnya adalah fi ahsana, tetapi karena dia mudhaf, taqwim menjadi mudhaf ilaih, maka dia dibaca fi ahsani. Nah inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah penjelasan dari muallif yang cukup panjang tentang isim mamnu minas sharaf. Nah setelah itu nanti kita akan membaca tatbiqat, praktek-praktek dari muallif hafizahullah ta'ala tentang isim mamnu minas sharaf. Baik, semoga apa yang kami sebutkan ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang tidak paham silakan bertanya lewat kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.